Selamat sore adik-adik, salam sejahtera. Puji Tuhan, sore hari ini kita berkumpul lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, saat sore hari ini, Kak Tiara ditemani sama Kak Cila dan Kak Neta. Yuk kita satu di dalam doa sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat sore ini. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat sore ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat sore hari ini Kak Tiara undang semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur sebab dari hari Senin sampai hari Minggu ini Tuhan masih menyertai kita ya adik-adik. Musik. Tetap Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saat sore hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Mary. Selamat sore anak-anakku yang kasih. Apa kabar? Hebat. Salam sejahtera. Kita tadi sudah memberkati Tuhan dengan pujian kita. Tuhan, lihat apakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, ya? Sekarang kini giliran kita yang mau diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ya. Kita akan baca dari Yosua 6 ayat 1 sampai 16. Sudah siap ya Alkitabnya? Buku tulis? Pulpen? Ya. Kita akan baca sama-sama. Tapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Di Tuhan, kita sudah baca sama-sama firman Tuhan ya. Ayo Marco, kamu paling pintar, pasti kamu bisa artikan firman Tuhan ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Marco. Dari sudah kita baca firman Tuhan ini, kita mendapat ya satu judul yang berkata tertib itu bermanfaat. Ya, kalau kita tertib, kita dapat manfaat yang besar dari Tuhan. Apa itu tertib? Tertib adalah teratur.
Minggu kemarin kita mendengar firman Tuhan tentang Yosua yang menyeberang sungai Yordan. Mereka tertib, dapat selamat dari sungai Yordan. Ya, Yosua ya adalah menggantikan Musa untuk keluar dari negeri Mesir. Ya, Yosua harus bertanggung jawab, ya, membawa bangsa Israel memasuki negeri Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Yosua menerima dan menjalankan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Yosua masih muda, tapi harus memimpin bangsa Israel yang begitu banyak, ribuan banyaknya. Setelah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan merayakan Paskah, Paskah adalah hari peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, coba kita baca Yosua 6 ayat 2. Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi berfirmanlah Tuhan, aku serahkan negeri ini beserta rajanya, pahlawannya yang gagah perkasa. Bangsa Israel dan Yosua bersemangat, berjuang dengan sukacita. Bagaimana caranya? Tuhan menyerahkan Yeriko yang terkenal dengan temboknya dan pintu gerbangnya yang kokoh. Bangsa Israel tidak dapat mengalahkan dan membuat kota Yeriko dan merebut kota Yeriko dengan kekuatan sendiri. Ya, syaratnya bangsa Israel harus taat, tertib, menjalankan aturan yang diberikan Tuhan. Apa itu aturannya? Dan bagaimana caranya? Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Semua prajurit harus mengelilingi kota itu 1 kali saja. Ya, sehari tidak boleh berbicara. Demikianlah harus berbuat selama 6 hari lamanya. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Dan para imam meniup sangkakala dan berbunyi nyaring. Ya, haruslah seluruh bangsa bersorak dengan nyaring. Maka tembok akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Coba baca Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi menurut anak-anak, apakah cara Tuhan itu normal atau tidak? Mungkinkah merobohkan tembok Yeriko yang terkenal kokoh hanya dengan mengelilingi dengan sorak-sorai? Tidak masuk akal ya. Tapi itulah perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk merobohkan tembok Yeriko. Yosua memimpin bangsa Israel dan melaksanakan setiap aturan yang diberikan Tuhan dengan taat, tertib, tepat seperti yang dikatakan Tuhan. Hari 1 sampai ke-6 mereka bangun pagi-pagi. Berbaris dan berjalan sesuai aturan yang telah diatur oleh Yosua. Dengan tertib mereka melaksanakan mengelilingi tembok sebanyak 1 kali. Ya, tidak boleh berbicara. Hanya suara sangkakala saja.
Setiap hari selama 6 hari mereka lakukan. Mereka taat. Kemudian pada hari yang ketujuh, ya tadi firman Tuhan berkata mereka mengelilingi tembok itu berapa kali? 7 kali. Ya, 7 kali keliling. Sangkakala dibunyikan dengan suara nyaring dan seluruh bangsa bersorak dengan suara nyanyian. Nyaring sekali suaranya. Ya. Dan apa yang terjadi? Tembok Yeriko runtuh. Nah, lihat keajaiban Tuhan. Tembok runtuh dengan sendiri dan bangsa Israel dapat masuk memanjatnya dan merebut kota Yeriko. Anak-anak, pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa tembok Yeriko? Ayo, apa pelajarannya? 1. Allah kita adalah Allah yang tertib. Ya. 2. Allah mau ketertiban dan keteraturan. 3. Bahkan saat Allah mau menolong kita, Allah menetapkan aturan-aturan untuk kita taati. 4. Allah mau kita hidup dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Ketertiban dan keaturan hidup dapat memuliakan Tuhan Allah. Bagaimana dengan kita anak-anak? Mau tertib? Baik di rumah, di sekolah, di gereja. Karena tertib itu bermanfaat. Ya, dengarkan firman Tuhan. Tertib, semuanya sudah dengar ya? Ada mamanya, ada papanya, nanti mamanya papanya cerita juga. Ya, mari kita lakukan. Terus sekarang ayat hafalan, pendek. Ayat hafalannya di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ulang lagi sekali. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Mana Roh itu? Di hati kita. Sebelum kita melakukan apa yang mau kita lakukan, bicara dulu. Roh Kudus, apa yang saya akan lakukan sekarang? Apa yang akan saya lakukan sekarang Tuhan? Kita mau berbicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di kita. Kita anak-anak Tuhan, diberikan kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, bangun pagi, apa yang kamu lakukan? Doa. Aturannya tertib. Habis berdoa, mandi, makan, berdoa. Mau sekolah, berdoa. Ya. Mau belajar, berdoa. Bahkan mau tidur juga berdoa. Semua kita lakukan tertib. Karena tertib itu bermanfaat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku kasih. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semua kita. Inilah firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan ya. Firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kita untuk tertib. Karena tertib itu bermanfaat ya adik-adik. Sama seperti pasukan Israel tadi. Mereka tertib dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Hingga akhirnya, apa yang terjadi? Tuhan memberikan mereka kemenangan ya adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita pada saat sore hari ini, kita mau belajar menjadi tertib, kita mau belajar menjadi anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat sore ini, Kak Tiara undang semua bangkit berdiri, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Musik! Berdiri teguh jangan goyah, giat dalam pekerjaannya, bersekutu dalam kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya, berjalan di atas firman-Nya, lakukan setiap perintah-Nya, iman kokoh
Puji Tuhan, dengan kasih Kristus nanti Tante Mary akan pimpin kita di dalam doa. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Kita sungguh bersuka cita pada sore hari ini. Kita mau akan berdoa untuk kita terima berkat dari Tuhan. Yo, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini, walaupun kami beribadah di rumah, kami mendapat berkat yang begitu besar dari firman-Mu. Tuhan mengajar kami supaya kami tertib, taat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati guru-guru kami, berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu ya anak-anak, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.